warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan membuat konten yang berkaitan dengan Q&A yang sudah kalian pertanyakan kepada channel Jejak Jati Diri, khususnya kepada saya selaku hostnya. Oke, di sini saya akan ditemani oleh tim saya yang bernama Aji untuk menanyakan atau memberi pertanyaan yang membacakan pertanyaan dari kalian kepada saya. Oke, juga buat kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menerapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan apa satu lagi teh, mencuci tangan. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Dari Bernika Barum. Oke, dari Bernika Barum. Eksplor ke daerah Garut. Oke, kalau misalkan ada rezekinya kita langsung ke Daerah. jauh ke Garut ya, karena kan kalau misalkan ke Garut tuh sama aja kita keluar kota, kita harus sama-sama mengumpulkan uang, tidak hanya 100 atau 200 kan, buat semaksi, buat jalan-jalan, buat pendakian, buat makanan, logistik dan lain sebagainya, kita harus pertimbangkan. Jadi kalau misalkan ada rezekinya, insya Allah kita langsung jauh ke Garut. Oke, lanjut. Dari Jalbika 1, saran gunung untuk pendaki pemula atau saran gunung untuk pendaki pemula, kalau misalkan menurut opini saya, Pamoyanan sih oke, terus Gunung Putri juga oke, terus Bongkok juga oke. bisa lah ya. Buat apa lagi? Kartapela bisa. Oke, jadi itu menurut opini saya yang berkaitan dengan treknya, terus suasananya dan lain sebagainya, itu pantas untuk jadi rekomendasi pemula ya. Lanjut dari Devi Risa, jelajah kuliner dong khas daerah kamu, soalnya saya doyan makan. Untuk Daerah kita Purwakarta ya, Jawa Barat. Kalau misalkan Devi ini kan teman saya juga ya, yang ada di Medan, Oras Medan. Oke. Jadi buat Devi, sebenarnya Purwakarta itu setiap malam minggu itu ada yang namanya kuliner, wisata kuliner ya. Jadi di situ tuh berbagai macam makanan daerah Purwakarta dipresentasikan ya. Tetapi selama masa pandemi ini tidak ada. Jadi ya untuk makanan khas itu sendiri menurut saya ada sate marangi, simping, rangina. Oke. Bayam ya surabi, kayak gitu. Oh, Surabaya, bala-bala cepopon ya. Mantap. Kodading, enggak. Lanjut aja. Lanjut Dari Nikita Sapitri, coba cari di Purwakarta curug yang belum viral, masih asri banget. Curug di Purwakarta masih. Curug di Purwakarta. Oke, curug di Purwakarta itu ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan keviralannya. Cuman ini yang ditanyakan yang tidak viral ya. Itu video saya ada yang belum viral, itu Curug Sepurut 2 ya. Curugnya sangat luar biasa banget kan. Curugnya itu sangat begitu tinggi di bawah tebing, atas ketinggian 50 meter. Nah, terus di daerah Pasawan juga ada yang namanya Curug Mengkol. Curug Mengkol itu terdiri dari 2 curug. Yang pertama curug besar, yang kedua curug kecilnya, yang ada sangkut pautnya dengan sejarah Belanda di Kabupaten Purwakarta. Mungkin cuma curug itu aja sih ya kalau misalkan yang belum terlalu viral. Cuman yang sudah viral-viralnya itu ada Curug Suhada di Sukatani, ada Curug Mandala di Maniis, ada Curug Kapolaga itu kan Subang ya. Terus perbatasan Purwakarta Subang. Jadi nah ini nih untuk Curug Purwakarta Subang itu ada yang namanya Curug Ponggang yang memisahkan antara Kabupaten Purwakarta sama Kabupaten Subang. Jadi Purwakarta Subang di tengahnya itu Curug Ponggang ya. Ada di Kiara Pedes di sana perbatasan Purwakarta Subang. Oke, mungkin cukup itu ya Nikita Sapitri. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut. Peggy Haji 5.
bagaimana ketika kita kedinginan di gunung sama perempuan, apakah kita peluk dia apa gimana? Nah, sebelumnya Pertanyaan menarik ya. Kita langsung tanya aja nih ke ini nih, ya gimana ya? Pendapat Aji dan pendapat saya gimana? Oke, dari Aji dulu. Kalau kita bawa cewek ke gunung, istilahnya kedinginan itu bisa pakai Terus. Pakai apa Ji? Sleeping bag. boleh lah. Kalau nggak pakai selimut ya. Jadi intinya kalau misalkan pacar atau tunangan kita atau istri kita sedang kedinginan, itu menurut Aji sah-sah aja kalau misalkan dipakein sleeping bag, terus bed cover, terus apa namanya selimut ya. Oke. Untuk tanggapan saya mengenai pertanyaan dari Pedi Aji, itu sebenarnya cukup bagus pertanyaannya, biar kita bisa memberitahu juga ya dasarnya pengalaman saya ketika membawa teman saya yang mungkin belum muhrim ya, untuk saya lindungi atau apa kan. Jadi ya, jadi kita sebagai laki-laki itu harus melindungi si cewek itu dengan cara apa? Mungkin kalau misalkan kita ke gunung itu kan harus ada persiapan ya, dari mulai jaket, terus selimut. Nah, mungkin dia juga sudah bawa dan kita juga sudah bawa. Kalau misalkan dia kedinginan, cuma sekedar kedinginan, bisa itu langsung dipinjemin kaos kaki, dipakein kaos kaki, terus sarung tangan, terus jaket dan selimut, sleeping bag kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan kedinginan itu ada tingkatannya kan ya. Yang paling atas itu kedinginan yang dinamakan hipotermia. Kalau hipotermia itu semuanya kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita juga pasti mengatasinya itu beda dengan halnya kita mengatasi orang yang cuma kedinginan aja. Itu bisa juga membuat api unggun, itu mengurangi rasa dingin kita. Oke, itu buat tadi aja ya. Beda lagi sama yang sudah murim, itu mungkin bisa ya gitu kan. Cuman jangan terlalu, kalau misalkan di alam jangan terlalu berlebihan juga kan, nggak enak ya. Nggak boleh juga ya di alam kita berbuat asusila. Nah itu asusila, vandalisme itu nggak boleh ya. Oke, lanjut dari Anissa Oktaviani. Kak, kalau boleh tahu kenapa ya channel Jati Diri ini lebih sering ekspor konten yang memang berbau alam? Oke. Dak, gimana Dak? Menurut lu Dak? Kalau misalnya gue kan konten jejak jati diri itu namanya aja udah jejak jati diri gitu. Kita napak tilas di alam. Kayak gitu doang sih. Emang kontennya seperti itu. Kalau misalkan menurut pendapat saya, jejak jati diri itu berarti jejak jati diri kita. Nah, jati diri kita. Nah, artinya jati diri saya khususnya ya, yang menyukai atau mempunyai hobi tentang alam. Jadi intinya kalau misalkan saya pun sudah tidak lagi berkecimpung di dunia YouTube, saya nggak akan rugi. Nggak akan ruginya karena apa? Karena saya melaksanakan salah satu hobi saya. Ya seperti ini, saya camping, saya hiking, saya survival, saya sharing seperti ini ya. Jadi channel jejak jati diri itu sebuah channel yang menitik beratkan kepada alam ya, dan di situ juga isinya salah satunya ada yang namanya edukasi kepada semua orang, bagaimana sih cara menjaga alam. Di sini juga saya nggak ngerasa wah si Dayu sok ini, si Dayu sok itu ya, enggak. Cuman di sini kita sama-sama belajar, kita di sini sama-sama memberitahu, sharing kepada kalian semua untuk bagaimana sih caranya gitu kan menjaga alam itu. Dan saya juga untuk survival, untuk sharing-sharing seperti ini, saya juga pasti
memperdalam dulu info-info atau ilmu dari internet, bahkan dari teman-teman saya juga. Mungkin seperti itu ya buat Anissa Oktaviani. Oke, makasih pertanyaannya. Lanjut dari Nadis Kazahwa. Jadi gimana buat agenda selanjutnya? Buat agenda selanjutnya ya nih, manajer saya nih. Agenda selanjutnya apa? Lanjut aja. Hah? Jadi agenda selanjutnya masih istilahnya masih bingung ya karena terpatok juga sama pekerjaan, jadi belum sempat mendaki lagi ya. Dai, rencana sih Januari sekarang ya ke Artapela kalau nggak Gunung Gede kan. Banyak sih agenda itu, cuman kita harus merencanakannya jauh-jauh hari. Jadi 3 bulan sebelumnya lah. Iya, karena makin matang makin bagus. Oke. Persiapan fisik juga kan harus. Lanjut dari Hardiansah Joe 24. Di dalam jejak jati diri ada berapa tim dan berapa orang? Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu, tim kita ini sebenarnya banyak ya Dai ya. Jadi nggak 1-2 orang. Di belakang ini juga nih. Coba suaranya mana? Nah, ya ini gua Bung KW ya di sini. Bung KW. Gua sebagai Ade Pirsa Bestari. penulis literasi gitu di sini, oke? Jadi pokoknya mah lo semua kalau di gunung jangan buang sampah sembarangan ya. Oke, salam lestari. Ini Dau. Faktor pendukung eksternal Edukasi Dau. Ada kan edukasi pemerintah, dari pembawa barang berat. Tim penanggung jawab logistik. Oke, lanjut. ICT 5119. Selebihnya perihal saran udah oke. Karena saya lihat channelnya selalu memberi kesenangan, bermanfaat juga. Oke, jadi saran ya, saran ya pendapat dia. Oke, terima kasih buat Aik ya untuk sarannya. Semoga lebih bermanfaat. Amin. Lanjut. Rizka Martenia. Tolong rekomendasikan tempat yang banyak pepohonan ada gitu. Luwung. Jadi pertanyaannya sedikit Absurd. humor ya. Yang namanya alam itu pasti banyak pepohonan ya. Dan Banyak banget pepohonan ya. pastinya ada ya. Dari gunung, curug itu pasti banyak pepohonan. Camping ground juga kan kita bisa dibilang kemah di luar rumah kan ya. Di luar atap rumah. Jadi bisa dibilang pohon itu sebagai atap kita. Ya banyak lah. Kalau misalkan Rizka mau tahu ya ada di ujung aspal. Banyak lah ya pokoknya. Ya camping aja pasti ketemu semua pohon. Lanjut. Resti Ulil. Ingin rasanya berpetualang di suasana alam gimana sih? Sharing dong. Oh itu gimana? Harus ada izin juga ya? Ingin rasanya berpetualang di suasana alam gimana sih? Sharing dong. Harus ada izin juga sih dari orang tua menurut saya mah. Karena izin orang tua itu sangat berharga sih demi keselamatan kita ya. Ya izin dulu aja orang tua. Kalau misalkan orang tua udah izin, udah memberi izin, oke, gak apa-apa. Itu berarti kita udah melewati tahap pertama. Nah jadi buat kalian yang emang suka ke alam gitu ya, yang namanya di alam itu nggak ada orang yang mati karena kelaparan gitu kan. Yang ada itu orang mati karena kurangnya pengetahuan gitu kan, guys. Jadi contohnya kita sangat simpel sih ya kalau bagi kita ya, cara tumbuhan bisa dikonsumsi atau enggak bisa dengan cara kita kan menggosokkannya ke tanah gitu kan, tumbuh hingga beberapa menit. Kalau memang iritasi gatal berarti beracun gitu kan, kalau enggak bisa juga ke bibir gitu kan. Jadi buat kalian ya lebih ini aja ya, pengetahuan kalian lebih di perdalam lagi. Oke. Lanjut dari I Cala. Kontennya tentang Purwakarta terus atau keliling dunia? Orang Amin ya istilahnya kalau kita keliling dunia. Amin. tahun 2000 Kita ke negeri Tegar, Eptopia.
Fresh. Oke. Untuk saat ini paling kita di Purwakarta dulu ya. Purwakarta dulu aja lah ya, karena sebelum kita ke luar kita mengaduk-aduk dulu dalam ya. Karena Purwakarta itu kota kecil tapi berjuta-juta wisata. Lanjut. Dari Sergio Lisas. Sikas. Cara menghadapi hewan liar. Oh, Cara menghadapi hewan liar itu menurut revisi survival ya ada dua. Hewan liar itu kan ada dua, tingkat atas sama tingkat bawah. Kalau misalkan tingkat bawah itu seperti reptiler ya. Ya kayak kalajengking, terus ular, terus domba malah lain. Terus Kondok. Karena apa itu ya? Ya kayak gitulah ya, reptil gitu. Nah, terus yang hewan tingkat tingginya itu seperti singa, serigala, dan lain sejenisnya. Nah, buat cara menghadapinya kan di channel Panji Petualang juga sudah diberikan edukasi ya kepada kita bagaimana cara mengatasi hewan-hewan liar semacam ular atau serangga atau kalajengking ya. Itu bisa memakai hook atau bisa memakai tongkat untuk kita menangkapnya, lalu kita cabang lalu kita rescue ke tempat alam yang jauh dari pemukiman warga. Nah, kalau misalkan untuk singa, macan, terus serigala, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Salah satunya mungkin ini mah bukan pengalaman sih, saya belum pernah ya. Nah itu saya pernah nonton di salah satu channel survival ya di YouTube, cuman kurang ingat, lupa gitu nama channelnya apa. Jadi ketika kita menghadapi hewan liar itu, terutama yang kasusnya tinggi ya seperti macan kayak gitu, jadi kita diharapkan tenang, jongkok, jangan sampai kamu nah betul, jangan sampai membelakangi, apalagi lari ya. Jangankan singa, jangankan macan, anjing dulu aja kalau misalkan kalian lari pasti kekejar kan ya gitu. Terus kalau misalkan kalian bertemu dengan macan, jangan sampai kalian membelakangi ya, jangan sampai membelakangi. Oke. Lanjut dari Caca _ 01. Next, gunung mana yang ingin banget kamu kunjungi? Perahu. Kalau untuk gunung, kita kita ingin ke gunung tertinggi Rinjani ya. Pengen ke ini sih, Rinjani, Bromo, enggak sih Lauma. Kalau ke Semeru ya, ke Ranung Kumbolonya itu entah namanya ya, Gunung Gede Pangrango juga yang kemarin sempat viral ya, cuman itu nggak boleh dibahas lagi ya. Lanjut. Nah, pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nah, kita cari yang ini. Dari FCB. Bang Boy, asal usul abang bikin channel dari mana nih? Pemikirannya apa ya asu? Pemikiran cara jadi maksudnya gini ya, kalau misalkan kita membuat channel itu jangan sampai kita channelnya itu menyangkut pautkan kepada apa yang kita tidak suka. Nah, lebih baiknya lagi kita membuat channel itu tergantung sesuai dengan hobi kita. Nah, jadi di sini kenapa sih gue berpikiran buat membangun channel ini, karena ya ini hobi gue gitu kan. Ini hobi emang benar-benar yang membuat gue nyaman di dunia ini gitu ya, seperti yang menjaga alam itu juga kan hal-hal positif kan ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari @hikmahramdhani. Dua pertanyaan. Kang, gimana caranya survival di alam cuaca ekstrim? Nah, survival di cuaca ekstrim ya, ada 3 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama itu peralatan.
Kalau misalkan kita survival, emang kalau misalkan kita survival itu harus membawa peralatan yang semaksimal mungkin. Ya, dalam cuaca ekstrim kita harus memperhatikan tuh ya peralatan apa saja yang harus kita bawa ya. Dari mulai mungkin cuaca ekstrim sama cuaca biasa itu beda ya peralatannya. Dari mulai mungkin cuaca ekstrim seperti baju, terus tenda yang double layer mungkin, terus kalau misalkan nggak tenda ya bipak, kalau misalkan nggak bipak ya peralatan cooking set dan lain sebagainya agak mewahkan kualitasnya gitu. Nah itu yang pertama ya peralatan. Yang kedua kesiapan. Kalau misalkan kalian belum siap untuk survival di cuaca ekstrim, jangan sampai kalian membunuh diri sendiri di situ ya. Karena kalau misalkan kalian kesiapan yang nggak ada minimal, itu kalian sama aja mengasih makan hewan-hewan buas yang ada di sana gitu kan. Karena kan kalau misalkan cuaca ekstrim itu bisa dibilang hewan-hewan buasnya itu sedang berlindung di dalam suatu tempat. Oke, jadi kalau misalkan kita berlindung juga di dalam suatu tempat, itu sama aja kita mengasih makan diri kita untuk si hewan buasnya itu. Oke, yang pertama peralatan, yang kedua kesiapan, yang ketiga perlindungan. Nah, untuk perlindungan ini mungkin lebih pentingnya lagi karena menurut saya perlindungan ini ketika kalian di alam bebas atau khususnya di cuaca ekstrim, mengingat perlindungan yang harusnya sangat disesuaikan dengan keadaan badan kalian yang nyaman, yang baik, yang bagus, yang bisa memberikan kalian perlindungan yang sangat senyaman-nyamannya. Oke, gitu buat hikmah Ramdhani.